Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang pengacara ahli spesialis bernama Virginia Goodman, yang menemui kliennya untuk menyiapkan strategi pembelaan terakhir sebelum persidangan dimulai beberapa jam lagi. Dia bernama Adrian, seorang pengusaha sukses di bidang teknologi yang sedang terjerat kasus pembunuhan terhadap seorang wanita yang merupakan selingkuhannya sendiri. Lokasinya di dalam kamar sebuah hotel yang terkunci dari dalam, sehingga polisi menuduhnya sebagai tersangka utama. Perlu diingat, Virginia ini adalah seorang pengacara ahli atau spesialis yang Adrian sewa khusus untuk menangani kasus berat semacam ini. Sehingga sedaya upaya ada celah dalam kronologi kasusnya, Virginia harus mengulik lebih dalam tentang detail ceritanya untuk menyiapkan jawaban pembelaan dalam persidangan nanti. Adrian sebenarnya sudah punya pengacara pribadi bernama Felix. Ini dia yang berperan sebagai kuasa hukum yang mewakili Adrian. Namun karena kasus ini sangat berat, yakni terkait pembunuhan, Felix pun harus menyerahkan kasus ini kepada yang lebih ahli. Dan Virginia dianggap orangnya. Karena masih ada celah dalam kasus ini, Virginia ingin agar Adrian menceritakan ulang bagaimana kronologinya tanpa ada yang ditutup-tutupi, sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya. Untuk APA, supaya Virginia bisa menangkap setiap detail ceritanya dan bisa membela Adrian secara maksimal. Berlokasi di sebuah hotel terpencil di daerah pegunungan yang dikelilingi oleh hutan dan salju. Adrian dan wanita selingkuhannya bernama Laura saat itu membooking salah satu kamar hotel. Setelah sebelumnya mendapat pesan ancaman yang meminta mereka berdua untuk datang ke sana. Di mana saat Adrian dan Laura baru menyadari bahwa ini hanya sebuah jebakan, mereka berdua pun langsung berkemas untuk pergi. Tetapi ya, dari cerita versi Adrian, ada orang asing yang memukulnya hingga pingsan. Kemudian menghabisi nyawa Laura menggunakan benda tumpul. Sehingga ketika aparat datang ke sana, Adrian langsung dituduh sebagai pelakunya. Setelah mendengar cerita dari versi Adrian, Virginia pun membacakan laporan dari polisi bahwa saksi memang sempat mendengar teriakan, tapi tidak ada orang yang meninggalkan ruangan. Kamar juga terkunci dari dalam dengan rantai pengaman. Jendela tidak bisa dibuka dari dalam karena pihak hotel melepaskan pegangan di musim dingin. Tidak ada kerusakan dan tidak ada jejak yang ditemukan. Sehingga jika Adrian memberikan pembelaan seperti yang ia ceritakan tadi, maka hakim akan langsung menolak pembelaan tersebut dan menyatakan Adrian bersalah. Cerita Adrian terlalu mengada-ngada. Virginia pun menjelaskan tentang karirnya sebagai pengacara selama 30 tahun ini bahwa ada dua tipe klien yang sering ia temui. Pertama, tipe klien yang kooperatif alias mau bekerja sama. Dan dua, tipe klien yang merasa lebih pintar dari pengacara. Adrian adalah tipe klien nomor 2 yang merasa dirinya pintar tapi masih menyewa pengacara untuk terhindar dari hukuman. Yang pada intinya jika Adrian benar-benar mau dibantu oleh Virginia, Adrian harus jujur sejujur-jujurnya jika tidak ingin mendekam di penjara dan kehilangan semua hal yang ia miliki saat ini dalam hidupnya. Sadar dirinya tidak punya banyak waktu, Adrian pun akhirnya menceritakan kejadian asli yang sebenarnya bahwa semua berawal sekitar 3 bulan lalu ketika ia berbohong kepada istrinya terkait kepergiannya ke Paris untuk perjalanan dinas kerja padahal sedang selingkuh dengan Laura. Entah sudah berapa lama perselingkuhan ini terjadi, Adrian sebenarnya sayang kepada istri, anak, dan karirnya sebagai pengusaha. Tapi tergiur oleh godaan yang hampir semua laki-laki sulit untuk menolaknya, yaitu wanita. Dalam perjalanan pulang, Adrian yang menyetir mobil akhirnya mengutarakan keinginannya untuk mengakhiri perselingkuhan ini. Bukan apa-apa, Adrian sering merasa bersalah ketika harus berbohong kepada istri dan anaknya yang masih kecil. Ia juga tidak ingin kehilangan karirnya yang sudah diraih dengan susah payah. Andai kata perselingkuhan ini ketahuan dan diangkat ke media, di mana Laura menanggapi keputusan ini dengan lapang dada dan setuju untuk mengakhirinya. Dan ya, gara-gara kehilangan fokus, Adrian tak sengaja menabrak pengendara mobil lain hingga blusukan. Di mana saat mereka mengecek keadaannya, pengendara yang masih berusia remaja itu pun ditemukan sudah tidak bernyawa.
Ketika Adrian akan menghubungi polisi, Laura langsung mencegahnya karena khawatir perselingkuhan mereka akan terbongkar dan menghancurkan hidup mereka berdua. Tak lama muncullah pengendara lain yang berhenti untuk menanyakan apakah mereka berdua butuh bantuan, di mana Laura dengan gercep langsung berpura-pura bahwa mereka baru saja bertabrakan satu sama lain dan meyakinkan pengendara tersebut bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah pengendara itu pergi, Adrian dan Laura langsung memasukkan si pemuda ke dalam bagasi mobilnya sendiri. Di mana Laura menyuruh Adrian untuk membuang mobil dan mayat si pemuda ini. Sementara Laura akan menunggu di lokasi kejadian untuk membereskan sisa pecahan tabrakan dan menunggu mobil derek datang menjemput mobil BMW milik Adrian yang mogok. Saat sedang menunggu mobil derek itulah muncul pengendara lain bernama Thomas yang kebetulan tinggal di dekat sini dan membawa alat derek. Karena Thomas adalah pensiunan insinyur yang pernah bekerja di perusahaan otomotif, ia pun menawarkan mobil BMW itu dibawa ke rumahnya agar bisa ia perbaiki sendiri. Dalam perjalanan ke rumah Thomas, Laura mendapat telepon dari suaminya yang ternyata Adrian dan Laura sama-sama sudah menikah dan punya pasangan masing-masing. Sehingga hal ini mempertegas betapa hancurnya moral mereka berdua yang tega mengkhianati komitmen pernikahan demi memuaskan nafsu egois semata. Di saat yang sama, Adrian terlihat menemukan sebuah danau. Di situ ia terlihat cukup berat untuk mengambil keputusan membuang jasad pemuda ini. Tetapi kembali lagi, demi menjaga reputasi bisnis masa depan dan statusnya sebagai seorang ayah, ia pun memantapkan niatnya untuk mendorong mobil beserta jasad si pemuda ke dalam dasar danau tersebut. Kembali ke Laura yang sudah sampai di rumah Thomas. Ia langsung diperkenalkan kepada Elvira, alias istrinya Thomas, yang menyambutnya dengan sangat baik. Sambil menunggu Thomas selesai memperbaiki mobilnya, Laura diajak Elvira ngobrol atau masuk ke dalam rumah. Di situ Laura sempat melihat beberapa foto yang menunjukkan bahwa Elvira ternyata dulunya adalah seorang pemain teater yang cukup terkenal dan mungkin sudah pensiun setelah menikah dengan Thomas. Tak lama, Elvira menceritakan tentang Ucup, anak semata wayangnya yang katanya akan pulang sebentar lagi. Anaknya masih muda dan tampan. Bahkan Elvira menunjukkan salah satu fotonya dan tebak. Siapa itu? Ya, Laura terlihat sangat panik saat baru menyadari jika pemuda yang ia dan Adrian tabrak tadi adalah Ucup, anak semata wayang Thomas dan Elvira. Sehingga ketika mobilnya sudah selesai diperbaiki, Laura buru-buru pamit dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesuai rencana, Laura langsung menjemput Adrian di tempat sepi dan meluncur pergi meninggalkan wilayah ini. Tidak langsung pulang ke rumah, Adrian menjual mobil BMW-nya ke tempat penghancuran mobil untuk dihancurkan menjadi besi tua dan membuat laporan palsu kepada polisi bahwa mobilnya telah dicuri saat sedang berada di Paris. Sejak kejadian itu, Adrian mengaku sempat dihantui rasa bersalah akibat kematian Ucup, si pemuda, dan kebohongan atas selingkuhannya. Tapi demi istri dan anaknya, serta karirnya sebagai pengusaha yang kebetulan sedang ada proyek cuan, Adrian mau tidak mau harus membunuh rasa bersalah itu dan kembali pada kehidupannya. Semuanya sudah tenang dan damai, muncul sebuah berita terkait kasus hilangnya sosok pemuda bernama Ucup yang diselidiki oleh pihak kepolisian. Persis seperti peribahasa, sepandai-pandainya, tapai melengkap pasti akan terjadi juga. Polisi ujug-ujug datang ke kantor Adrian dan memintanya untuk memberikan sejumlah keterangan. Ditemani Felix, pengacara pribadinya, Adrian pun datang ke kantor polisi sesuai permintaan. Di sana, petugas menjelaskan bahwa kedua orang tua korban, yaitu Thomas dan Elvira, mengaku sempat membawa seorang perempuan asing yang memiliki atau membawa mobil BMW dengan plat nomor atas nama Adrian. Mereka, kedua orang tua korban, curiga jika wanita asing itu ada kaitannya dengan kasus menghilangnya Ucup, si korban. Sehingga, maksud polisi mengundang Adrian ke sini adalah untuk memastikan apakah Adrian kenal dengan wanita asing tersebut atau tidak. Dengan tegas, Adrian menjawab tidak kenal dengan wanita asing tersebut. Dan terkait mobil BMW-nya, Adrian sebelumnya sudah membuat laporan palsu tentang mobilnya yang dicuri.
sehingga polisi tidak punya cukup bukti untuk menyeretnya dalam kasus ini. Beberapa hari kemudian, muncul berita tentang sosok Ucup, si pemuda yang dikabarkan tidak hilang, melainkan sengaja kabur alias melarikan diri dari temuan polisi. Ucup ketahuan memiliki sejumlah uang dalam rekeningnya yang diduga uang hasil jurian dari perusahaan tempatnya bekerja. Tak lama setelah muncul berita itu, Laura menghubungi Adrian untuk ngajak ketemuan. Yang setibanya mereka di lokasi, Laura memberitahu bahwa berita terkait tuduhan Ucup yang membawa kabur uang perusahaan adalah ulahnya untuk membuat bingung pihak kepolisian. Dengan rambut pendek dan penampilan barunya, Laura menjelaskan bahwa ia sempat mengambil ponsel dan dompet milik Ucup, si pemuda, pada saat kecelakaan. Dengan informasi dari dompet dan ponsel itulah, Laura bisa mengetahui di mana perusahaan tempat Daniel bekerja. Dan karena suaminya kerja di perbankan, Laura jadi punya akses untuk merekayasa data. Seolah-olah uang yang ada di dalam rekening milik Ucup adalah diambil dari uang perusahaannya. Adrian pun menambahkan bahwa Laura mulai mengancamnya dengan akan menyeret Adrian apabila kasus ini sampai ketahuan. Sehingga Adrian dipaksa untuk menurut dan ikuti saja semua skenario yang sudah dibuatnya. Di tengah ketidaktenangan hidup itulah, Adrian justru mendapat keberuntungan dari sisi lain, yaitu perusahaannya yang berkembang pesat dan sedang ada kerjasama dengan perusahaan besar dari Jepang. Di mana Adrian mendapat pujian dan penghargaan sebagai pengusaha muda yang sukses dan dianggap sebagai teladan oleh semua orang. Tepat di hari bahagia itulah, Adrian kedatangan tamu yang tak disangka-sangka, yaitu Thomas, alias ayah kandung si Ucup. Masih soal kasus hilangnya si Ucup, Thomas yakin jika Adrian kenal dekat dengan Laura. Dugaan itu diperkuat dengan korek api milik Adrian yang sama persis dengan korek api yang sempat ia lihat di dalam mobil BMW yang Laura pakai. Sehingga, jikalau Adrian tidak mau jujur kepada polisi karena takut dihukum atau dipenjara dan menghancurkan karir dan reputasinya, Thomas memohon dengan sangat agar Adrian cukup jujur saja kepadanya. Beritahu di mana jasad Ucup, putranya, sekarang. Karena sebagai sesama ayah, orang tua mana yang tidak ingin menguburkan anaknya dengan layak. Tak ingin terus diganggu, Thomas pun meminta tolong Felix, pengacara pribadinya, untuk mengurusi orang tua si pemuda ini. Selain menyuap pihak kepolisian agar menekan Thomas dan Elvira agar berhenti mencari tahu putra mereka, bukti-bukti yang ditemukan pun semakin memberatkan bahwa Ucup, si pemuda hilang, bukan karena kecelakaan, melainkan membawa kabur uang perusahaan. Sehingga secara resmi kasus ini ditutup sebagai penggelapan uang dan Ucup dinyatakan sebagai tersangkanya. Selesai mendengarkan kronologi cerita versi Adrian yang katanya asli dan sudah sesuai fakta yang terjadi, Virginia, sang pengacara spesialis, pun menarik benang merahnya kembali ke awal dengan fakta bahwa sudah ada 2 korban yang tewas, yaitu Ucup yang dibuang ke danau dan Laura yang mati dibunuh di kamar hotel. Maka kemungkinan Adrian dijadikan tersangka dalam persidangan nanti adalah 99%, sehingga butuh alasan atau alibi lain yang lebih masuk akal untuk meyakinkan Bapak Hakim. Okelah, Adrian terpaksa membuang jasad Ucup ke danau karena dipaksa oleh Laura, dan Hakim mungkin akan percaya. Tapi bagaimana dengan kematian Laura, yang tewas di kamar hotel, sedangkan tidak ada bukti yang menunjukkan ada orang lain selain Adrian di sana? Dalam sudut pandang Virginia sebagai pengacara spesialis yang sudah berpengalaman, Adrian kemungkinan besar akan langsung dituduh sebagai pelaku utamanya jika tidak punya alasan kuat yang masuk akal. Disitulah Adrian teringat dengan seorang pengendara yang sempat lewat sewaktu kecelakaan dan terpikir untuk menjadikannya sebagai pelaku atas pembunuhan Laura. Kronologinya seperti ini. Si pengendara, atau kita sebut saja Abdul, sudah mengetahui bahwa si pemuda mati setelah mengalami tabrakan dengan Adrian dan Laura. Ia kemudian diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan, mengikuti Adrian sampai ke danau. Menyaksikan detik-detik saat Adrian membuang mobil dan jasad si pemuda, lalu mulai memeras Adrian dengan cara mengundang ia dan Laura ke hotel terpencil, hingga menghabisi Laura di dalam kamar hotel tersebut.
Ya, belum selesai Adrian menceritakan alibi versi miliknya. Virginia langsung memotong dan menganggap bahwa cerita versi Adrian barusan dinilai terlalu berbelit-belit, yang justru tidak menjelaskan kematian Laura. Jika memang Adrian akan melibatkan Abdul dalam hal ini, Abdul itu motifnya cuma duit dan tidak punya alasan yang cukup kuat untuk ia membunuh Laura di kamar hotel tersebut. Karena otaknya sudah mentok, Adrian pun menyerah dan meminta Virginia untuk menceritakan alibi versi miliknya, di mana Virginia justru tertarik untuk melibatkan Thomas, ayah si pemuda, dalam kasus kematian Laura yang dipicu oleh balas dendam atas putranya yang tak kunjung ditemukan. Kronologinya seperti ini. Sebelumnya kita semua tahu bahwa Thomas dan Elvira, orang tua si pemuda, terus berupaya mencari keadilan untuk putra mereka, Ucup. Karena sudah putus asa meminta tolong kepada polisi, Thomas pun memilih jalan ekstrim, yaitu balas dendam kepada dua orang yang dianggap sebagai penjahatnya, yaitu Adrian dan Laura. Rencananya dimulai dengan menghubungi Adrian dan Laura untuk datang ke hotel terpencil dengan kamar yang sebelumnya sudah di-booking. Thomas sudah bersembunyi di dalam lemari dan ketika mereka berdua masuk ke sana, Thomas pun langsung menghantam kepala Laura dengan benda tumpul dan otomatis Adrian akan jadi sebagai tersangkanya. Ya, untuk pertanyaan Adrian barusan, Virginia sudah memiliki jawabannya. Virginia menunjukkan beberapa foto yang diambil dari tempat kejadian perkara, dan terlihat ada Elvira, alias istrinya Thomas, berada di sana. Dari informasi yang sudah didapat, Elvira ternyata bekerja sebagai staf di hotel terpencil itu. Sehingga, terkait bagaimana cara Thomas keluar dari kamar tanpa meninggalkan jejak, memang sudah dipersiapkan dan dibantu langsung oleh Elvira, istrinya. Thomas yang sudah bersembunyi di dalam lemari, hanya tinggal menunggu kedatangan Adrian dan Laura ke kamar itu. Sampai waktunya tiba, Thomas langsung menghabisi Laura, menghantam Adrian sampai tak sadarkan diri, keluar melalui jendela, dan masuk ke kamar sebelah yang jendelanya sudah dibuka oleh Elvira sebelumnya. Kronologi palsu Virginia ini terdengar jauh lebih masuk akal, dan hakim dipastikan akan percaya bahwa Thomaslah pelaku pembunuhan Laura. Dan supaya Adrian lebih bersih dan tidak terlibat dalam kecelakaan yang menewaskan si pemuda, Virginia lebih setuju apabila Adrian mengaku berada di Paris pada saat tabrakan terjadi. Otomatis Laura akan dianggap sebagai pelaku tunggal yang menewaskan si pemuda dalam tabrakan tersebut. Masalahnya, butuh bukti yang menguatkan bahwa Laura memang sendirian dalam tabrakan tersebut, sehingga harus ada barang pribadi milik Laura yang seolah tertinggal di dalam bagasi mobil si pemuda, seperti gelang misalnya. Untuk itu, Virginia meminta Adrian untuk menunjukkan titik lokasi di mana ia membuang mobil dan jasad si pemuda, untuk menaruh barang pribadi milik Laura di dalam bagasi mobil tersebut. Tak lama setelah Adrian menunjukkan titik persis mobil si pemuda ditenggelamkan, ia pun jujur tentang satu hal yang sejauh ini disembunyikan, yaitu terkait si pemuda yang ternyata belum mati. Namun, karena sudah terlanjur bertindak terlalu jauh dan tak ingin karir dan hidupnya hancur, Adrian memilih untuk tetap melanjutkan rencananya. Yang secara teknis, Adrian adalah seorang pembunuh dan pelaku utama atas kematian pemuda malang tersebut. Pada akhirnya, Adrian pun jujur tentang semuanya, tentang kronologi kejadian aslinya sejak awal, bahwa Laura tidak pernah memaksa Adrian untuk membuang si pemuda ke danau itu, murni adalah inisiatifnya sendiri. Justru Laura lah yang tampak ketakutan dan sempat akan menelepon pihak berwajib, tapi Adrian melarangnya. Yang mengambil dompet dan ponsel si pemuda adalah Adrian. Serta yang merekayasa penggelapan uang perusahaan pun adalah ulah Adrian sendiri, bukan Laura. Ia meminta tolong Felix, pengacara pribadinya, untuk mencari seorang peretas atau hacker yang ia bisa memanipulasi seolah-olah si pemuda menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja. Yang hidupnya tidak tenang dan dihantui rasa bersalah sebenarnya adalah Laura. Dan Adrian justru enjoy saja, karena merasa karir dan hidupnya sudah aman. Karena terus dihantui rasa bersalah,
Laura pun memutuskan untuk menebus kesalahannya dengan cara menghubungi Thomas dan Elvira untuk jujur memberitahu bahwa ia dan Adrianlah pelaku yang telah menewaskan si pemuda. Sadar bahwa Adrian tidak akan setuju dengan keputusannya, Laura pun meminta Adrian untuk datang ke hotel terpencil tanpa memberitahukan apa rencananya. Barulah setelah Adrian tiba di sana, di dalam kamar hotel, Laura pun menceritakan bahwa ia sudah menghubungi kedua orang tua si pemuda yang akan datang sebentar lagi, sehingga menyadari karir dan hidupnya terancam gara-gara Laura yang membongkar rahasia mereka. Adrian yang gelap mata pun mengambil benda tumpul dan menghabisi Laura dengan tangannya sendiri. Dan sungguh ini adalah plot twist yang sangat mengejutkan, yang bahkan Virginia sebagai pengacara spesialis pun tidak menduganya. Orang yang kita kasihani sejak awal ternyata adalah seorang pembunuh, dan tersangka penjahat utamanya atas kematian dua korban, yaitu Laura dan si Ucup. Adrian adalah sosok penjahat egois yang hanya mementingkan karir dan dirinya sendiri. Setelah Adrian sudah jujur tentang semuanya, kini Virginia bisa membantunya secara maksimal dan merancang alibi untuk membuat Adrian terbebas dari tuduhan dalam persidangan nanti. Di mana Adrian sendiri terlihat sudah merasa lega karena tidak ada lagi yang ia tutup-tutupi. Tepat setelah Virginia pergi untuk menyiapkan alibinya dan mempersiapkan semua berkas-berkas dalam persidangan nanti, Adrian pun langsung menghubungi Felix, pengacara pribadinya, untuk menanyakan apakah Virginia bisa dipercaya. Felix menjawab bahwa Virginia adalah pengacara spesialis yang sudah puluhan tahun berkarir dalam dunia seperti ini. Harusnya itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Virginia adalah orang yang cocok untuk kasus ini. Dan ya, ponsel yang Adrian gunakan tiba-tiba mengalami gangguan statis. Disusul dengan pulpen yang ada di saku bajunya mengalami kebocoran tinta, yang ketika pulpennya dibuka ternyata. Ya, di dalam pulpen itu terdapat sebuah mikrofon kecil jarak jauh, yang tanpa sadar pulpen itu diberikan oleh Virginia sewaktu wawancara tadi. Di mana Anda semua yang menonton mungkin akan sangat-sangat dibuat terkejut saat mengetahui bahwa plot twist utamanya akan dibongkar sebentar lagi. Tanpa Adrian dan kita semua sadari, sepanjang wawancara tadi ternyata Thomas berada di gedung sebelah, terus mengawasi sambil merekam semua percakapan yang dilakukan melalui mikrofon yang ada di pulpen tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan langsung dari mulut Adrian bahwa pelaku utama atas kematian si Ucup dan Laura adalah dia Adrian sendiri. Termasuk untuk mendapatkan lokasi ditenggelamkannya mobil dan jasad si Ucup. Dan ya, Virginia yang kita kenal tadi ternyata adalah Elvira, istrinya Thomas yang menyamar menjadi pengacara spesialis. Kita sempat diperlihatkan ketika Laura berada di rumah mereka, dan melihat foto-foto lama yang menunjukkan bahwa Elvira adalah mantan aktris teater profesional yang cukup terkenal. Sehingga tidak sulit untuk Elvira memerankan sosok Virginia, sang pengacara spesialis. Lantas kemana Virginia yang asli? Damn it! Pesan yang dapat kita ambil. Ingat, meskipun kebenaran adalah bara api yang tidak bisa dipegang karena panas, tapi itulah yang terbaik akan dirimu, maka gigitlah dengan erat dan teranglah akhir hayat. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta. I Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji kau takkan ku sakiti, sejuk sepi sedan